Mungkin udah jatahnya kali. Jangan habis. Baru kali ini kan kerja. Ya, cekin pagi. Shalom Jemaat Tuhan, selamat pagi. Selamat datang di rumah Tuhan. Kita boleh kasih salam kiri kanan kita katakan Tuhan Yesus mengasihimu. Ibadah kita berlangsung dalam naungan kasih Tuhan yang telah memanggil kita menjadi umat pilihannya, dan terimalah salam sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Kiranya Roh-Mu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata. Mazmur 143 ayat 10. Mari kita buka hati kita angkat lagu pujian Allah Roh Kudus. Penuhi kami.
Tuhan,
kami malam hari ya Bapa, dan kami boleh bangun di pagi hari ya Tuhan dengan tubuh yang sehat. Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan untuk teman-teman kami, saudara-saudara kami, mereka yang mungkin masih dalam perjalanan, biar kiranya Tuhan kamu tibakan di tempat ini ya Bapa. Tuhan Yesus, berkati kami Tuhan, kalau sebentar kami mau memuji, meninggikan nama-Mu, berikan kami roh sukacita ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami mau mulai ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk. Salam Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Ada sukacita? Amin. Kita angkat yang terima kasih. Yeah.
terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kami datang kembali kepadamu ya Tuhan pada pertengahan ibadah ini. Kami mengucap syukur dan terima kasih. Begitu besar kasih-Mu ya Tuhan. Pada pagi hari ini kami menyatakan bahwa tidak ada yang mustahil bagimu. Bagimu selalu mungkin. Oh Tuhan, itulah keyakinan kami. Kami percaya Engkau Tuhan menerima keyakinan kami. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Pagi hari ini kami menyerahkan ibadah ini selanjutnya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kalau sebentar kami akan menerima sebagian dari kebenaran firman. Mari Tuhan, urapi kami semua dengan urapan yang baru, penuhi dengan hikmat akal budi yang daripada Tuhan, untuk dapat kami memahami dan mengerti serta melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Lebih dari itu, hamba-Mu yang akan menyampaikannya ya Tuhan. Engkau beri urapan yang baru, biar kuasa Allah saja yang firman melalui hamba-Mu Tuhan, sehingga firman-Mu itu dapat menjadi kebutuhan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah nama kuasa-kuasa kegelapan roh jahat yang masih mengganggu di dalam ruangan ini maupun dalam hati pikiran kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami patahkan, kami hancurkan, kami keluar dari ruangan ini, dari pikiran dan hati. Dan kuasa Roh Kudus saja ya Tuhan yang menguasai kami di sepanjang pemberitaan firman ini. Terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu. Kami naikkan syukur doa kami. Siap menerima firman. Berfirmanlah ya Tuhan. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih Ibu. Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Selamat pagi. Apa kabarnya? Luar biasa. Hari ini kita sudah masuki bulan Juni. Wah, tanggal 1. Puji nama Tuhan. Ya, cepat sekali waktu berlalu ya. Atau udah bulan Juni, bulan 6. Ya, haleluya. Ya, sebelum kita menerima perjamuan kudus, kita akan menerima dulu kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Mari kita sama-sama membaca dari Injil Yohanes pasal 6 ayat 35. Injil Yohanes pasal 6 ayat 35. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Sekali lagi kita baca Injil Yohanes pasal 6 ayat 35. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Haleluya. Tuhan Yesus Kristus, Dia adalah roti hidup. Ya, barang siapa datang kepadaku, dia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Luar biasa. Jadi nanti di kerajaan sorga nggak ada lagi ya orang yang teriak lapar, lapar, nggak ada lagi. Karena Tuhan Yesus yang menjadi roti hidup. Ya saudara. Dan tidak ada lagi orang yang haus, tidak ada lagi. Karena barang siapa yang percaya kepadaku, pada Yesus, ia tidak akan haus lagi. Ya, jadi nanti di kerajaan surga nggak ada lagi toilet. Aduh, mau kebelet nih, nggak ada lagi. Ya, saudara. Nggak ada yang teriak lapar, nggak ada yang teriak haus, tidak ada. Ya. Dan juga matahari tidak menghanguskan kita, karena Yesus sendiri sebagai terang dunia. Haleluya. Ya, menurut ilmu kedokteran, ya, apa yang kita makan tiap hari
itu menentukan bagaimana keadaan tubuh kita. Ya, jadi kalau seorang tiap hari ya makanannya apa? Yang berlemak, ya, maka tubuhnya akan gemuk dan kolesterol tinggi, ya. Ya, darah tinggi, ya. Tapi ya kalau setiap hari makannya ya manis, ya maka diabetes, atau tiap nyayur asin, akan bagaimana? Darah tinggi, ya. Jadi apa yang kita makan setiap hari itu menentukan bagaimana keadaan tubuh kita. Ya, oleh sebab itu yang sedang-sedang saja, ya. Yang sedang-sedang saja, ya. Mau manis ya sebulan sekali lah. Haleluya, ya, Bapak Ibu, ya. Jadi begitu juga dengan kerohanian kita, ya. Dengan kerohanian kita, apa yang kita makan itu akan menentukan apa, Bapak Ibu? Ya, kerohanian kita, ya, kerohanian kita. Ya. Kalau tiap hari kita mengkonsumsinya sinetron, TV, ya, itu terus yang kita tonton ya di TV, apa dah acara-acara TV jam sekian TV apa, jam sekian Indosiar apa, jam sekian ya nanti di TV One apa, ya acara-acara TV apa. Bagaimana nanti yang dikonsumsi tiap hari itu terus? Nah, lalu akan bagaimana keadaan rohani kita? Ya begitulah, ya. Gampang marah, gampang kesinggung, apalagi ya emosi. Wah, itu kenapa? Karena yang dikonsumsi tiap hari ya gituan, berita-berita yang menakutkan. Bukan berarti nggak boleh nonton TV, boleh. Ada waktunya untuk apapun di muka bumi ini ada waktunya. Ada waktunya nonton TV ya nonton TV, ada waktunya doa ya doa, ada waktunya kerja ya kerja, ya kan? Ada waktunya. Haleluya. Jadi apa yang kita konsumsi, ya rohani kita itu akan menentukan, ya gimana. Misalnya kalau kita ya disakiti orang, nah ya akan bagaimana tuh? Ya reaksi kita, ya reaksinya bagaimana? Ya kalau kita dicuekin, nggak diajak ngomong, diacuin, nah, bagaimana reaksi kita? Ya, nah tapi kalau kita sering mengkonsumsi firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, pasti begitu ada masalah, begitu ada gesekan, begitu ada benturan, apa yang keluar? Senyum, amin. Senyum, ya. Tidak mudah marah, tidak mudah tersinggung, tidak gampang sakit hati, ya. Karena yang kita konsumsi firman Tuhan, ya. Tapi kalau yang kita konsumsi omongan tetangga, apa kata orang, ya, maka yang keluar dari apa kehidupan kita, yaitu, ya saudara, apa kata orang. Nah, kata orang begini, waduh percaya, rumah lu banyak setan tuh, anak lu nangis terus ada setan tuh, percaya ya, terus pergi kemana? Dukun, mbak, anak saya ada rewel nih mbak, di rumah saya ada penunggunya. Ya memang ada penunggunya ya. Ya saudara, tapi kalau yang kita konsumsi firman Tuhan, percaya kita, kata tetangga, rumah lu ada setan, percaya enggak? Tidak, memang ada. Setan itu roh, ya, roh. Di sini juga ada, di rumah saudara juga ada, ya, di mana dia roh. Tapi roh yang ada dalam kita lebih besar.
1 Yohanes 4 ayat 4, coba baca. Sabir pakai roh, karena kamu berasal dari Allah anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada segala roh yang ada dalam dunia ini. Amin. Ya. Memang di mana-mana ada roh jahat, di rumah kita juga ada, di sini juga ada. Tapi roh yang ada dalam kita lebih besar. Amin. Ya. 1 Yohanes 5 ayat 19. 1 Yohanes pasal 5 ayat 19-nya. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada dalam kuasa si jahat. Kita berasal dari Allah. Memang dunia ini ada dalam kuasa si jahat. Tapi kita berasal dari mana? Allah, made in surga, made in Allah. Amin. Made in Allah ada yang BS, ada yang reject, ada yang ya nggak berguna, ada buatan Allah. Nggak ada. Ya, buatan Allah semua punah. Meskipun secara fisik tidak ada tangan, tidak ada kaki, secara fisik. Ya, tetapi bagi Allah itu sempurna. Ya. Nick Vujicic, orang Australia, yang waktu kecil udah mau dibuang sama bapaknya karena malu punya anak nggak ada tangan, nggak ada kaki, ya kayak penguin gitu ya. Malu orang tua mau dibuang, ya tapi nggak jadi. Sekarang jadi konselor, ya penasehat, ya jadi motivator. Orang-orang yang mau bunuh diri, orang-orang yang patah semangat dibangkitkan semangatnya. Itu kan berguna. Ya, nggak ada tangan, nggak ada kaki. Ya. Murid-murid Tuhan Yesus tanya, guru, kenapa orang ini lahir buta? Papanya yang dosa atau mamanya yang berdosa? Tuhan Yesus bilang papanya nggak berdosa, mamanya juga nggak berdosa. Tapi supaya nama Allah dipermuliakan. Orang buta bisa main keyboard, orang buta bisa main gitar, orang buta bisa nyanyi, bisa jadi ya aktor. Ya saudara, kita yang utuh belum tentu bisa. Ya, orang nggak ada kaki, nggak ada tangan bisa berenang. Saya nggak bisa berenang. Ada kaki, ada tangan komplit, nggak bisa berenang. Ya. Jadi apa yang dijadikan Allah tidak ada yang rusak, nggak ada yang nggak berguna. Amin, benar? Ya. Jadi kalau kita baca firman Tuhan, konsumsi firman Tuhan, begitu ada persoalan menerpa kita, yang keluar dari mulut kita apa? Puji Tuhan, haleluya. Saya percaya Allah saya sanggup, Allah saya sanggup menolong saya. Amin. Ya. Tapi kalau kita nggak pernah konsumsi firman Tuhan, begitu ada masalah persoalan, apa yang keluar dari mulut kita? Percuma. Ke gereja juga percuma, doa juga percuma. Ya keluar kata-kata itu, ya kan? Itu ada teman yang ngajak, ke gereja yuk, sama aja. Gue mah enggak. Iya, ya. Nggak enak yang keluar kata-katanya tidak menyenangkan. Karena yang kita makan adalah ya itu makanan-makanan yang nggak sehat, ya rohaninya tidak sehat, ya. Pergaulan yang buruk bisa merusak kelakuan yang baik, ya. Jadi kalau kita kumpulnya dengan orang-orang fasik, ya orang fasik itu anak-anak Tuhan juga, ya anak-anak Tuhan, tapi yang nggak mau ditegur, nggak mau kesenggol, ya kesenggol, kesinggung, marah. Ya. Jadi kalau kita sering ya duduk kumpul dengan orang fasik, ya akan dapat merusak kelakuan yang baik, ya. Jadi pergaulan yang buruk
bisa merusak kelakuan yang baik. Ya, Bapak Ibu. Ya, kan kita baca lagi di Injil Yohanes pasal 6 ayat 55. Yohanes pasal 6 ayat yang ke-55. Ya. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Ya. Dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku benar-benar minuman. Haleluya. Jadi nanti kita akan makan ya, makan daging Yesus, darah Yesus. Itu perjamuan kudus. Haleluya. Jadi Yesus berkata, akulah ya, siapa makan dagingku yang benar-benar makanan dan darahku itu benar-benar minuman. Ya. Makanan-makanan sekarang, wah, ya, udah gak karu-karuan, ya. Kalau kita lihat berita-berita di TV, ya, ada di Solo, ya, apa, ayam goreng Sinarang, udah 50 tahun, baru heboh, heboh, karena gorengnya pakai minyak, enak, ya. Mereka nggak tahu enak loh, gorengnya enak nih, laris saudara, laku. Nggak tahu tuh bisa ketahuan gitu gimana ya. Waduh, di wawancara itu yang digoreng, Mas, yang beli di sini banyak kan orang mana? Oh, banyak kan itu mereka orang-orang yang non, ya, yang non, ya, yang bukan orang Muslim, ya. Jadi yang orang Muslim ada juga sih ini yang makan ya. Udah 50 tahun loh baru ketahuan, baru luar biasa tuh orangnya. Tapi nggak bisa ketahuan nih gimana pakai minyak bak goreng ayam ini garing-garing enak ya. Enak tenan, haleluya. Ya itu masih mendingan ya, masih mendingan itu ya. Ada yang apa tukang gorengan ya, goreng tahu, goreng tempe campur plastik ya, campur plastik supaya kalau digigit garing. Aduh, macam-macam ya. Tetapi Yesus berkata, dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku benar-benar minuman. Ya, saya ingat zaman dulu ya, waktu saya masih SD, ya, itu belum ada kimia, air aus, air aus itu ya, masih bagus. Tapi sekarang, waduh, warnanya merah, hijau, apalah ya, wah, dari sekuan tekstil, ya, dari pewarna tekstil, waduh, ngeri ya saudara. Tetapi dagingku adalah benar-benar makanan, kata Yesus, dan darahku adalah benar-benar minuman. Menyegarkan, menyehatkan, menguatkan. Amin, saudara. Ya. Jadi barang siapa makan tubuhku dan darahku, haleluya, dia akan dikuatkan, disehatkan. Amin. Ya. Jadi cintailah firman Tuhan. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau saja ada seorang bawa minuman penuh, ya, minuman penuh, nah, kita apa? Mau tahu nih, ini orang bawa minuman apa nih? Kayaknya menarik ya, kayaknya enak ya, kayaknya segar ya. Cuma kita mau nanya nggak etis ya, Mbak, apa Dek, kamu bawa minuman apa? Nah, kalau kita nanya begitu, ntar dia nggak senang. Ngapain lu nanya-nanya? Ya, ya, tadi curiga, wah kok gue ditanyain begitu deh, gue minum apa? Ya, tapi kita penasaran, minuman apa sih tuh, kayaknya enak tuh, kayaknya seger tuh di tenggorokan, ya. Tapi kita mau nanya, malu. Mending kalau dijawab, kalau dia malah apa, cemberut, dia malah marah, kan kita jadi nggak enak juga ya, dimarahin, diomelin orang ya. Jadi caranya gimana supaya kita bisa tahu nih bawa minum apa nih? Minum apa?
Apa? Cobain dulu, sendok, cobain. Wah, domelin gitu ya. Senggol, tumpahkan, ya, tumpah. Lu apa reaksi dia? Reaksinya, mata lu di mana? Nyenggol, jalan negara lagi nyenggol. Nah, kalau begitu omongannya, nah, berarti apa? Yang dia makan makanan-makanan yang nggak sehat, ya. Tapi kalau dia makannya firman Tuhan, nggak apa-apa, Pak. Ya, kalau yang dimakan firman Tuhan, cewek baju dia basah, gimana? Jalannya gimana sih? Jalan lega begini, kok bisa nyenggol saya? Nah, itu berarti yang dia makan makanan yang murahan, ya, makanan yang murahan yang bikin sakit perut. Ya, tapi kalau yang dia makan secara rohani, firman Tuhan, senggol baju dia basah, nggak apa-apa. Ya, ada seorang anak muda, ya, dia di gereja selalu dibully, pakai baju apa dia omong, pakai sepatu apa dia omong. Ya, jadi dia nggak mau gereja lagi, habis ada aja diomongin, pakai baju warna ini diomongin, pakai sepatu ini diomongin, ada aja, ya, jadi aja dia nggak mau gereja. Lalu dia kemana cari ketenangan? Ke diskotik dia minum, ya. Waktu dia, ini manajer diskotik lewat, dia bawa minuman, tumpah, kena bajunya. Tapi apa kata manajernya? Tenang, nggak apa-apa, duduk. Malah digantiin, ya, minumannya tumpah digantiin. Di situ bilang, di sini orang diskotik, terkenalnya orang yang nggak bertuhan, orang yang jahat. Tapi kok lebih baik ya di gereja, katanya orangnya rohani, tapi begitu galak-galak, sombong. Wah, lalu dia betahnya di diskotik, saudara. Aduh, jangan terbalik ya, saudara ya. Ya, kita anak-anak Tuhan jangan hanya rohani di gereja aja ya. Di pasar, di rumah tetap rohani. Amin. Ya. Jadi nanti kalau ke pasar misalnya ada yang nginjak sepatu saudara gimana? Sepatu bersih-bersih dari kotor gimana saudara? Nggak apa-apa. Tenang aja. Amin saudara ya. Karena yang kita makan firman Tuhan, benar-benar makan makanan. Firman Tuhan benar-benar minuman. Amin. Kalau tetangga saudara buang kepala udang di tempat sampah saudara gimana? Kepala udang bau ya. Siapa sini yang buang kepala udang? Ya mampus lu. Nggak boleh begitu ya. Jadi biarpun kita tahu siapa yang ngebuang, ya janganlah ya, jangan keluar kata-kata yang kotor, yang kasar, yang menyakitkan. Amin ya. Karena kita sudah makan firman Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ya, kalau kita dirugikan orang, bagaimana reaksi kita? Dirugikan orang, ya puji Tuhan. Ya jangan, udah payah dia. Nggak boleh gitu ya saudara. Ya, minggu kemarin kita memperingati apa ya? Hari kenaikan Tuhan Yesus. Kemana? Ke surga. Ya. Untuk apa Tuhan Yesus naik ke surga? Memberikan tempat bagi kita. Terus mencurahkan Roh Kudusnya bagi kita. Jeda waktu dari kenaikan Yesus ke surga dengan turunnya Roh Kudus itu berapa hari? 10 hari ya. Dari kebangkitannya ke kenaikannya ke surga berapa hari?
40 hari. Jadi setelah Tuhan Yesus Kristus bangkit, ada di muka bumi ini selama berapa hari? 40 hari. Apa yang dilakukan Yesus selama 40 hari itu? Menampakkan diri kepada murid-muridnya. Terus menampakkan diri terus tiap hari. Kenapa mesti tiap hari? Selama 40 hari. Meyakinkan bahwa saya benar-benar hidup. Amin. Ya. Karena bagi orang dunia nggak percaya orang mati hidup lagi nggak percaya. Ya. Maka Tuhan Yesus buktikan, nih aku benar-benar hidup. Mana ada makanan nggak? Ya. Dikasih roti goreng, ikan goreng, dimakan oleh Tuhan Yesus. Pernah lihat hantu makan? Enggak. Ya, cuma katanya, wah, taruh di meja sembayangan, wah, buat oco, buat mak oco. Kok bisa makan? Nggak bisa. Yang makan yang tadi ya anak-anaknya ya cucunya yang makan. Di kuburan bawa kue, ayam goreng, babi panggang apa. Entar yang makan entong-entong. Entong-entong yang bersihin kuburan yang makan. Ya, begitu orangnya pergi, wah, direbutin. Ya, orang yang udah meninggal mah nggak bisa lagi makan. Ya. Nah, tadi kalau kita konsumsi firman Tuhan, ya bolehlah ke kuburan kita. Boleh, asal jangan ya gitu bawa makanan. Ini bawa kemantel kemari, bikin baca nggak? Nggak ada yang nganter ini kemarin. Ke kuburan nganterin ya, nganterin bacang. Aduh, anterin kesini aja. Ya, kuburan ngasih bacang. Sayang tadi yang ngambil siapa? Entong-entong. Penjaga kuburan yang ngambil ya, saudara. Nah, tapi kalau kita konsumsi firman Tuhan, kita ngerti. Ke kuburan boleh bersihin ya, bersihin kuburan, nggak apa-apa. Asal jangan doanya apa? Tuhan, terimalah istriku di sisimu, damailah di sisimu. Nggak perlu lagi doa gitu. Kita percaya ya, orang yang sudah mati dalam Tuhan ada bersama Tuhan di Firdaus. Dan ampunilah dosa-dosanya Tuhan. Nggak perlu lagi ya, nggak perlu lagi kita doa ampuni dosa-dosanya. Nggak perlu lagi. Kalau yang masih hidup boleh ampuni saya Tuhan, ampuni saya Tuhan, boleh. Tapi kalau orang yang sudah meninggal nggak perlu lagi didoakan dosanya diampuni. Amin, saudara. Ya, itu berarti apa? Dia nggak mengerti firman Tuhan. Kalau boleh ke kuburan bersihin, ya doa jangan ya kong siap ini minta komputer kong, HP-nya udah rusak kong. Dan singkong komputer tuh mah nggak ngerti komputer. Nggak boleh begitu ya. Kong bilang HP, gue nggak bawa HP ini di sini. Ya, kalau kita konsumsi firman Tuhan, ya kita nggak akan doa seperti itu ya di kuburan ya. Boleh ke kuburan boleh ya, tapi jangan doain supaya yang udah meninggal dosanya diampuni, nggak perlu lagi doa begitu. Amin, saudara. Ya, yang perlu dosa diampuni kita yang masih hidup, ya, yang masih hidup. Ya, biar Tuhan ampuni saya. Saya kemarin ketelepasan ngomong Tuhan. Mungkin dia sakit hati Tuhan, ampuni saya Tuhan. Boleh begitu. Tapi bagaimana yang meninggal nggak perlu lagi ya. Ya, puji nama Tuhan. Jadi pada minggu kemarin kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus saat itu juga dia mencurahkan Roh Kudusnya. Oh, murid-murid semua dipenuhi Roh Kudus. Amin, ya. Roh Kudus. Haleluya. Ya, Tuhan Yesus sebagai mempelai apa? Pria, laki-laki.
kita mempelai wanita. Ya, deh. Minggu kemarin tentang apa itu hari kenaikan Tuhan Yesus surga. Ya, Tuhan Yesus Kristus dia dinobatkan sebagai Raja segala raja. Ya, dia telah menang, dia telah selesaikan tugas-tugas di muka bumi, udah dia selesaikan semuanya. Sekarang dia dipermuliakan, ya, oleh Allah Bapa, dipermuliakan. Haleluya. Dia menjadi Raja segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Haleluya. Yesus dimuliakan, Yesus ditinggikan. Ya. Dan kita ini sebagai apanya nih? Sebagai tubuh Kristus. Dan Yesus Kristus sebagai kepala. Kepala sama tubuh nempel nggak? Kalau nggak nempel itu namanya apa? Ya, leak. Ya, orang Bali leak. Kepala yang bisa jalan sendiri, kepala leak. Orang Bali ya percaya itu adanya itu ya. Tidak. Jadi kita ini adalah tubuh Kristus. Dan Tuhan Yesus Kristus dia adalah kepala gereja. Amin. Jadi kita ini gereja. Orang di luar bingung. Gereja mau no. Yang chatnya ini, chatnya itu gereja. Ya, orang dunia nggak ngerti kalau kita ini adalah gereja. Ya, gereja. 1 Korintus 3 ayat 16. Ya, surat 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah ada diam di dalam kamu? Ya, benar. Roh Allah ada diam dalam kita. Tidak tahukah kamu adalah bait Allah? Orang dunia bingung. Bait Allah, gereja mana? Yang bangunannya megah, ada salibnya, gitu. Mereka nggak ngerti kalau kita ini adalah bait Allah, Roh Allah. Di mana Roh Allah diam di dalam kamu? Ya, tadi 1 Yohanes 4 ayat 4 siapa? Kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, karena roh yang ada dalam kamu lebih besar dari segala roh yang ada di dalam dunia ini. Ya, Bapak Ibu. Jadi kita ini adalah gereja. Kita ini adalah tubuh Kristus. Ya. Nah, di Mazmur 133 ayat 2. Mazmur 133 ayat 2. Seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Ya, seperti minyak yang baik di atas kepala Harun, meleleh ke janggut Harun, meleleh ke jubahnya. Saudara, yang pakai jubah itu apa? Yang pakai jubah tubuh. Amin. Bapak Ibu pakai baju? Oke. Yang dipakai baju apa? Tubuh. Ya. Tubuh. Ya. Seperti minyak yang baik. Minyak adalah lambang daripada Roh Kudus. Roh Kudus dari kepala, dari Tuhan Yesus Kristus turun ke janggut, ke leher jubah. Ya. Roh Kudus turun kepada murid-murid Yesus. Dia kepala gereja. Yesus kepala gereja. Kita tubuh gereja. Kita tubuh Kristus. Roh Kudus, ya, yang Tuhan janjikan, Dia berikan kepada jemaat, kepada gerejanya. Ya. Kita ini tubuh Kristus. Pakai jubah, pakai baju. Minyak itu yang baik, minyak urapan Roh Kudus yang baik turun, ya, mengurapi kita semua. Amin, Bapak Ibu. Ya. Roh Kudus itu siapa? Roh Kudus itu adalah Roh Allah sendiri.
Roh Kudus Roh Allah sendiri. Ya. Apa tandanya kita anak-anak Tuhan? Tandanya apa? Roma 8 ayat 14. Roma 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak-anak Allah. Semua orang yang mau hidupnya dipimpin Roh Allah, dia adalah anak-anak Allah. Ada orang Kristen tapi nggak mau dipimpin Roh Allah, ada nggak? Ada. Maunya adat yang dia ini, adatnya sendiri ambek nih. Ya. Dia masih nurut sama ambeknya, benar. Jadi nggak mau tunduk sama Roh Kudus. Ya. Roh Kudus bawa dia ke padang gurun, dia nggak mau. Ya. Dia maunya tempat yang enjoy, yang enak. Ya. Roh Kudus selalu membawa kita kemana? Ke padang gurun. Tuhan Yesus Kristus, ya, setelah dia berpuasa, Roh membawanya ke padang gurun. Untuk apa? Dicoba. Tuhan Yesus saja dicoba, masa kita nggak mau dicoba? Ya, anak-anak Tuhan nggak mau cobaan, nggak mau. Gue maunya enjoy, gue maunya happy, gue maunya senang, nggak mau susah, nggak bisa. Mau susah? 1 Tesalonika 3 ayat 3. Supaya jangan ada orang yang goyang imannya karena kesusahan ini. Kamu sendiri tahu bahwa kamu ditentukan untuk itu. Ya, benar. Kita ditentukan untuk menderita. Kenapa mau jadi orang Kristen? Kok mau jadi orang Kristen? Hah? Bukan ditentukan untuk kaya, tapi kita ditentukan untuk menderita. Wah, nggak ada ajaran di dunia ini begitu ya, benar? Adanya apa? Ikut saya tenang, ikut saya beres, ikut saya kamu nggak usah khawatir. Itu dunia. Tapi Yesus nggak ngajar begitu. Yesus ngajar yang pahit-pahit, ya, yang pahit-pahit. Ikut aku, kamu akan pikul salib, kamu akan menyangkal diri. Ya. Kalau dunia kan ikut saya tenang, ikut saya nggak usah khawatir, ikut saya kamu kenyang. Yesus nggak mau yang manis-manis dulu. Yesus kasih yang pahit-pahit. Ya. Tapi endingnya apa? Sukacita. Tuhan Yesus Kristus, dia disalibkan, menderitanya, tapi sesudahnya dimuliakan menjadi raja segala raja. Semua lutut akan bertelut, semua lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Haleluya. Jadi kalau yang kita makan, kita minum secara rohani itu benar-benar firman Tuhan, maka ketika masalah datang, persoalan datang, tetap kita senyum. Amin. Senyum. Haleluya. Mazmur pasal 27 ayat 13 dan 14. Kitab Mazmur 27 ayat 13 dan 14. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang yang hidup. 14-nya. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Nah ini, kalau kita suka konsumsi firman Tuhan, yang akan keluar ini, sesungguhnya aku percaya, aku akan melihat kebaikan-kebaikan Tuhan. Memang sekarang ini saya susah, memang saat ini saya sedang menurun, tapi saya percaya saya akan melihat kebaikan-kebaikan Tuhan. Ah, itulah perkataan iman. Perkataan iman. Iman timbul dari mana? Pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Ya, bagaimana timbul iman?
Kalau yang kita dengar kata orang, kata tetangga, bukan kata firman Tuhan. Amin, saudara. Ya, jadi makanlah yang benar-benar makanan, minumlah yang benar-benar minuman, yaitu tubuh dan darah Yesus. Ya, saudara. Ya, kita akan sediakan hati untuk kita bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Yang bertugas maju ke depan. Darah-Mu Yesus sucikan aku, darah-Mu Yesus bebaskanku, darah-Mu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan baru. Darah-Mu Yesus sucikan aku, darah-Mu Yesus bebaskanku, darah-Mu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan baru, ku dijadikan baru. Tuhan Yesus, sebelum kami menjamah tubuh dan darah, Engkau tilik hati kami, Tuhan. Adakah kebencian? Adakah sakit hati? Adakah dendam, marah? Tuhan Yesus, ampuni kami, Tuhan, ampuni kami. Agar perjamuan kudus ini benar-benar menjadi makanan dan minuman yang menyehatkan tubuh, jiwa, roh kami, Tuhan. Sehingga bila ada masalah persoalan menerpa hidup kami, selalu yang keluar adalah kata-kata iman. Haleluya. Tuhan Yesus, sucikan kami, Tuhan. Ampuni salah dosa kami, Tuhan Yesus. Haleluya. Biar perjamuan kudus ini benar-benar mendatangkan berkat bagi kami. Yang datang dengan sakit pulang membawa kesembuhan dalam nama Yesus. Yang datang dengan beban berat, masalah, persoalan, pulang dengan membawa kelegaan. Jalan keluar Engkau telah sediakan. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Sukacitaku penuh.
jadikan baru. Kita angkat roti lebih tinggi dari kepala. Sama-sama kita ucapkan pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah Bapa Khalik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita. Yang dikandung daripada Roh Kudus. Lahir dari anak darah Maria. Yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada baptisan Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dengar firman Tuhan saya bacakan. Sebab apa yang telah kutuskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu ketika malam hari Yesus hendak diserahkan, ia mengambil roti, mengucap syukur, serta memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang telah kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Kita makan dan iman dalam nama Yesus. Kita angkat cawan, dan sesudah makan Yesus mengambil cawan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang telah dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Demikian dikasih Tuhan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita mengucap syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum dengan iman dalam nama Yesus. Ucapkan syukur pada Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami telah bersekutu dengan tubuh dan darah. Kami telah makan tubuhmu yang ada benar-benar makanan, dan darahmu yang benar-benar minuman, yang membawa kami kepada kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Tuhan. Engkau juga telah mengubah harkat hidup kami ya Bapa. Kami yang dahulu hamba dosa, tetapi kami sekarang menjadi hamba-hamba kebenaran, sehingga kami boleh layak memanggil Engkau ya Aba, ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk perjamuan kudus ini. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur padamu Bapa. Haleluya. Amin. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Amin. Silakan duduk.
memberkati. Kita akan pujian. Selamat datang kembali dalam ibadah raya Tuhan diberkati. Coba diberkati oleh firman-Nya pada pagi hari ini. Terima kasih pada apa yang firman Tuhan sampaikan kepada Tuhan diberkati. Untuk jadwal utama pelayanan itu tetap berjalan seperti biasa, yaitu ibadah kaum wanita itu diliburkan pada tanggal 6. Ibadah pertengahan minggu pada hari Rabu tetap ada, ibadah doa puasa juga tetap ada, dan kita akan bertemu kembali dalam ibadah raya di hari Minggu. Bersama juga untuk mama mertua dari ibu pasar ibu yang sudah meninggal di Medan. Kita mau dukung doa bagi jemaat yang sakit, yaitu Bapak Ono Sukanto. Untuk persembahan perpuluhan ada Saudara David, Ibu Sumiati dari Ibu Kuncoro, dan ucapan syukur adalah NN. Bagi jemaat yang berulang tahun akan didoakan di akhir bulan di bulan Juni. Semoga berkati. Silakan. Ya, jadi untuk yang berulang tahun itu didoakan pada akhir ya, pada akhir aja. Ya, di akhir yang bulan Juni, dari Juni awal sampai Juni akhir. Nah, di akhir bulan Juni minggu terakhir baru kita doakan. Ya. Nah, untuk KW hari Jumat merah lagi kalian ya. Nah, itu ada itu. Nah, itu libur panjang lagi tuh. Yang mau keluar negeri, jalan-jalan. Haleluya. Iya, baik ya. Jadi hari Rabu ada ya, ada ibadah ya. Hari KW ya, di Jumat yang kita off ya, KW off. Ya, Sabtunya dua puasa tetap ada ya, Sabtu dua puasa ada. Itu saja saya rasa pengumumannya.
Mari kita mau akhiri, kita mau berdoa. Kembali kami datang padamu Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, Kau sudah pimpin ibadah kami dari awal hingga akhir. Biarlah Tuhan Yesus dalam kehidupan kami hari lepas hari, kami mau dipimpin oleh Roh Allah. Sebab Firman mengatakan Roma 8 ayat 14, inilah tandanya kamu anak-anak Allah, yaitu jikalau kamu mau dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kudus pimpinlah kami, meskipun kami harus melewati lembah kekelaman ataupun padang gurun. Kami percaya bersama Roh Kudus kami mampu menghadapi semuanya. Sebab Firman mengatakan, karena untuk itulah kamu dipilih, yaitu untuk kami boleh menjadi saksi Tuhan, menjadi garam dunia dan menjadi terang dunia. Mampukan kami Tuhan, topang kami ya Roh Kudus, untuk kami dapat tetap kuat berada di dalam Tuhan. Berkati pencarian pekerjaan umat-Mu, diberkati Tuhan. Yang sekolah diberi hikmat kepintaran, yang belum dapat kerja Tuhan buka jalan, beri pekerjaan yang baik, yang layak indah di hadapan Tuhan. Memberkati bangsa negara kami Indonesia, pakai Bapak Presiden kami dengan wakilnya, juga staf pemerintah, anggota DPR MPR, agar dalam menjalankan tugas-tugasnya mereka diberikan hati yang bijaksana, diberikan hati yang takut akan Tuhan. Juga aparat penegak hukum, para jaksa, para hakim, lawyer, agar mereka dapat menjalankan tugas-tugasnya dengan takut akan Tuhan dan hati bijaksana. Begitu juga dengan aparat keamanan TNI, Polri, sipil, agar mereka dapat menjalankan tugas-tugasnya dengan tanggung jawab, dengan takut akan Tuhan dan hati yang bijaksana. Memberkati lingkungan di mana baik Tuhan yang berada, Pondok Bahar, biar warganya semua dalam keadaan sehat. RT kami, RW, lurah, camat, tokoh-tokoh masyarakat, alim ulamanya, semua diberkati Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Sebentar umat akan pulang dan akan menerima berkat daripada-Mu. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Kekasih-kekasih Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat Allah. Firman Tuhan mengatakan, Tuhan memberkati saudara, Tuhan melindungi saudara, Tuhan menyinari saudara dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada saudara dan memberikan damai sejahtera-Nya. Biar berkat-berkat Allah yang terbaik turun tercurah kepada jemaat Tuhan mulai sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kedua kali untuk menjemput kita di orang yang permai, bahkan untuk selama-lamanya. Kita umat yang percaya katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kamu kenapa sih? Kamu kenapa? Teriak-teriak mulu. Berisik. Berisik tahu.
Amin.